Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di dalam strategi agility, langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan transformasi organisasi bisnis. Melakukan transformasi organisasi bisnis tujuannya apa? Agar di internal kita ini kuat. Kalau internal kita ini kuat, kita memiliki competitive advantage, baru kita bisa berbicara competition untuk bersaing dengan orang lain, untuk bersaing dengan perusahaan lain. Nah, di dalam transformasi organisasi bisnis, langkah pertama yang kita lakukan adalah menemukan orang-orang hebat. Menemukan orang-orang yang bagus. Sehingga kita bisa menempatkan orang menduduki posisi yang benar dengan kemampuan yang benar di waktu yang benar. Itu yang saya sebut dengan good people. Jadi transformasi organisasi bisnis yang pertama adalah bagaimana seorang leader mampu membangun, meng-create good people. Yaitu dengan melakukan perencanaan, siapa yang bisa untuk saya jadikan pemimpin di dalam tim untuk melakukan operasi bisnis. Siapa yang hanya bisa menjadi pekerja, tapi pekerja yang profesional, yang aktif. Nah, kalau Anda sudah menemukan orang-orang itu, siapa yang bisa memimpin, siapa yang dapat mengatur, dan siapa yang bisa mengeksekusi, manfaatnya luar biasa. Manfaatnya banyak. Manfaatnya dari talenta-talenta yang hebat, yang Anda create, Anda temukan tadi, dia memiliki motivasi dan komitmen yang luar biasa. Di seluruh tim yang menjadi tanggung jawab Anda. Itulah titik awal transformasi organisasi, dimulai dengan orang, talent. Mendapatkan orang-orang yang baik, menempatkan di tempat yang baik, di waktu yang tepat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan talent, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membangun teknologi yang tepat untuk memfasilitasi transformasi yang mudah. Karena transformasi organisasi bisnis melalui digital adalah proses perubahan fundamental dalam perusahaan kita atau di dalam organisasi bisnis kita di dalam beroperasi. Dengan transformasi organisasi bisnis teknologi digital, kita bisa mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, melakukan inovasi, dan pengalaman pelanggan. Memorable pengalaman pelanggan. Oleh sebab itu, transformasi ini melibatkan integrasi teknologi ke dalam semua aspek bisnis kita. Bukan hanya penggunaan teknologi baru saja, tapi juga perubahan pola pikir dan budaya organisasi. Saya ulangi. Dengan teknologi itu, dengan penggunaan teknologi itu harus dibarengi dengan perubahan pola pikir dan budaya organisasi. Sahabat, kalau orang-orang kita, anggota tim kita memahami dengan benar teknologi, manfaatnya luar biasa. Misalnya, seluruh tim Anda menggunakan AI. Nah, ada 5 manfaat utama di dalam menggunakan teknologi AI. Pertama, otomatisasi tugas rutin. Jadi ini AI dapat digunakan untuk otomatisasi tugas rutin. Ini yang pertama. Ya. AI dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang. Ini akan menghemat waktu dan sumber daya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
dengan teknologi AI itu bisa meningkatkan produktivitas. Dengan teknologi AI kita bisa menganalisa data yang cepat dan akurat. Ini luar biasa. Dengan teknologi AI kita bisa melakukan pengembangan yang solutif, inovatif. Dengan teknologi AI kita bisa meningkatkan pengalaman pengguna produk-produk kita. Jadi sahabat, ayo selain punya good people, kembangkanlah teknologi. Manfaatkanlah teknologi AI. Untuk apa? Untuk perusahaan kita supaya growth. Mempunyai orang yang bagus dengan teknologi yang bagus, dia akan mengefisienkan pekerjaannya dan meningkatkan produktivitas. Sampai bertemu lagi pembahasan mengenai transformasi organisasi bisnis selanjutnya.